terima dan lepaskan emosi itu, izinkan dia kamu terima, izinkan kamu merasakan penuh dan alirkan. Itu udah mengalir, udah kosong, nah yang kosong ini terisilah oleh kelimpahan tanpa batas dan samudra potensi kemungkinan yang akan terjadi pada dia dalam goal apapun yang dia mau gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Manifest itu Oke. nomor 2 sebenarnya. Tahapan yang pertama yang tadi itu dulu. Sambut, terima, alirkan, lepaskan dulu. Belief, bagasi emosi, terus dogma-dogma, terus rasa-rasa kekurangan, ketakutan, trauma, itu beresin dulu itu. Terima dan lepaskan emosi itu, izinkan dia kamu terima, izinkan kamu merasakan penuh dan alirkan. Itu udah mengalir, udah kosong, nah yang kosong ini terisilah oleh kelimpahan tanpa batas dan samudra potensi kemungkinan yang akan terjadi pada dia dalam goal apapun yang dia mau gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Manifest itu Oke. nomor 2 sebenarnya. Tahapan yang pertama yang tadi itu dulu. Sambut, terima, alirkan, lepaskan dulu. Belief, bagasi emosi, terus dogma-dogma, terus rasa-rasa kekurangan, ketakutan, trauma, itu beresin dulu itu. Kalau itu masih ada, ya gimana kelimpahannya mau masuk orang penuh? Oke, oke. Betul. Ini langsung nyambung ke peserta kita yang paling pertama ya. Karena kan dari testimoni kayaknya Mbak Mei ini pernah Quantum Jam tentang staycation bareng suami ya Mbak ya. Apakah yang dilakukan Mbak Mei juga serupa tadi yang disampaikan Teteh? Jadi pertama stepnya yaitu melakukan apa ya? Sebagai CM. eh ya pembersihan identitas yang lama yang menghambat proses Ya, kemudahan itu terjadi gitu. Gimana Mbak Mei? Yang ya, dilakukan kira-kira juga seperti itu nggak? Silakan. ya. Jadi aku tuh sebenarnya sebelum ikutan AR itu pernah apa ikutan daily routine, tapi versi ditulis ya berdamai dengan diri sendiri ya Mbak Manda sama TPB. Nah terus ternyata aku kira tuh aku tuh udah selesai, ternyata ternyata udah Mhm, mhm. aku manifestasi juga teh dulu tuh aku mau menikah kan tahun 2024. Nah, terus tahun 2024 itu aku sampai tulis kalau jodohku akan datang di bulan September, Desember teh kayak gitu. Di tahun 2023 tuh aku punya catatannya untuk nulis itu. Nah, setelah itu udah tuh bener aku bertemu sama jodoh aku di bulan tahun 2024 itu. Nah, terus di 2025 beneran aku nulis juga kalau misalkan aku menikah itu berdekatan. Nah, setelah itu setelah masuk akhirnya aku menikah di tahun 2025 sesuai dengan manifestasi itu benar. Nah, tapi ternyata setelah pernikahan, ternyata aku tuh malah kata teteh Feby bilang katanya kalau misalkan apa ya jodoh itu cerminan. Terus kayak aku sering kesel banget sama suami aku tuh, aku kayak disadarin dari apa yang teteh bilang itu semuanya sikap-sikapnya dia ternyata itu tuh bawaan kita kan dari file-file lama kita. Nah, setelah terus aku denger-denger ngaji Roso kan, denger-denger ngaji Roso terus kayak aku banyak-banyak dengerin cerita-ceritanya Teh Feby kayak gitu terus akhirnya kayaknya aku mesti ikutan. Nah, setelah ikutan terus aku hari pertama juga di pas kemarin batch 13 itu ikutan sendiri, bener-bener sendiri. Terus eh aku langsung praktekin, aku kira tuh bagasi aku tuh sekali rilis udah selesai gitu teh yang pas berdamai dengan diri sendiri itu yang 30 hari yang tahun lalu itu aku kira udah selesai tapi ternyata itu bagasi emosinya masih banyak gitu yang belum terlihat masih banyak teh ternyata yang yang apa ya yang Teteh Feby bilang gitu di situ aku bener-bener menyelami diri aku sendiri yang tadinya aku selalu ingat kata-kata Teteh Feby katanya kalau misalkan kamu nggak tahu gimana caranya katanya tanya aja katanya. Oh, tanya aja jadi kalau misalkan wahai em, Allah yang maha baik adakah bagasi emosi yang belum aku rilis kayak gitu aku nanyanya kayak gitu ke diriku sendiri adakah yang belum aku rilis terus kayak bener-bener aku awalnya kayak eh biasa aja kayak
Terus tapi ternyata tiba-tiba nangis gitu loh teh, nggak tahu ke distract langsung ke masih ke alam alam bawah sadar aku yang zaman aku masih kecil kan mungkin memang aku tuh dulunya tuh sering banget sering cemas sama takut teh. Jadi eh apa mungkin karena emang nggak pernah ketemu ya sama papa sampai saat ini pun di usia aku yang 28 tahun itu nggak pernah ketemu. Itu salah satu efeknya tuh jadi takut diabaikan gitu, cemas, takut ditinggalin, takut banget kayak orang setelah ikutan kelasnya teteh bener-bener ngerilis teteh aku biasanya kan harusnya di apa ya ditemenin gitu kan harusnya dikasih dimentorin lah gitu kan ngerilisnya tapi di sini aku jadi belajar dari TPB itu aku jadi belajar caranya ngerilis emosi sendiri gitu dan bener-bener bisa dirilis kapan aja teh gitu bisa dirilis kapan saja dan di mana saja gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Itu untuk ngerilisnya itu justru itu hal yang menurut aku keren sih teh gitu maksudnya. Nggak pernah aku udah sering ke psikolog dulu tahun-tahun lalu sering ke psikolog tapi cuman dikasih tahu sekali aja kayak gini caranya gitu kan dulu kan aku nggak pernah bertemu sama papaku terus aku kayak pura-pura ngobrol sama papa di depan ternyata itu tuh termasuk kayak teteh sending love itu gitu kan jadi sebenarnya memang sebelum ikutan AR emang aku tuh udah memaafkan semuanya masalah aku cuman ternyata masih banyak bagasi emosi emang yang belum 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 bener-bener aman jadi setelah aku pahami oh ternyata dari ikutan kelas ini aku jadi tahu ternyata aku teh banyak rasa takutnya tuh berasal dari rasa tidak aman yang dulu kayak gitu terus dililis akhirnya bener-bener setiap hari teh di 30 hari itu ya setiap hari tuh hari pertama oke gara-gara misalkan aku misalkan aku tuh gara-gara takut diabaikan gara-gara kenapa misalkan gara-gara takut diabaikannya tuh gara-gara apa akarnya akhirnya aku ketahuan tuh di hari ke-1 terus hari kedua hari kedua ada lagi misalkan aku problemnya kok aku anaknya selalu pengen divalidasi oh ternyata harus validasi kenapa terus tiba-tiba ada lagi ngeling ke yang masa lalu kayak gitu teh terus kayak muncul lagi terus kayak dipeluk kata teteh Feby bilang kata jadi aku mah 3 kali yang pertama itu aku sadar nafas syukur terus yang kedua tuh langsung ke bagasi emosi aku menyambut semuanya semua yang rasa sedih rasa takut aku tahu kamu adalah bagian daripada cinta itu sendiri aku memelukmu kayak gitu aku memelukmu di sini gitu kan aku tahu kamu adalah cinta itu sendiri aku tahu aku sadar kamu adalah eh cinta dan bagian dari diriku yang sejati kata teteh kan kayak gitu itu bener-bener aku di sekarang aku kunci kalau rilis kayak gitu teh terus aku selalu bilang kalau aku yang paling berkontribusi penuh dan bertanggung jawab atas semua file-file masa lalu, perasaan yang saat lalu dan saat ini aku akan selalu bertanggung jawab gitu. Jadi di situ serasa diri aku jadi ngerasa aman. Oh iya, ternyata aku kayak bener-bener memeluk semua rasa perasaan-perasaan itu teh. Terus kayak eh setelah itu aku tanya ke teteh kan, kata teteh harus metode apa sih namanya itu yang kata tanya jawab itu hedona metode kan. Nah, terus langsung tuh aku tanya si rasa yang paling dominan kan aku tuh takut ya pada takut dan cemas dominannya. Aku tanya ke diri aku bagian yang si takut itu emosiku. Kamu masih mau terus cemas atau enggak gitu kan. Awalnya tuh eh, enggak bisa dilepasin enggak? Bisa. Awalnya diri tuh ngejawab nggak mau bisa mau nggak dilepasin ntar dulu mau nggak dilepasin aku kayak gini mau nggak dilepasin mau nggak ya mau gitu kapan dilepasinnya sekarang oke oke satu gitu satu satu emosi dua emosi tiga emosi setelah itu langsung masuk ke keinginan kan kata teteh langsung ke keinginan ada nggak keinginan pengen dicintain disayangin karena aku dulu tuh bener-bener caper banget ya haus perhatian jadi teh kayak ke suami teh kayak cari-cari ada rasa keinginan untuk dicintai, keinginan untuk disayangin itu tuh capek gitu, Bin. Terus aku rilis juga perasaan keinginan-keinginan itu, keinginan untuk apa ya? Untuk diperhatikan kayak gitu. Terus kayak aku aku sadarin itu tuh keinginan-keinginan itu tuh aku sadarin rasa peluk mereka. Aku tahu ini adalah bagian cinta, aku bagian daripada diri aku sendiri. Aku tahu mereka hadir hanya ingin membuat aku tuh bahagia, ingin bikin aku senang gitu teh intinya pengen merasa aku tuh aman kayak gitu terus aku tanya juga kan mau dipegangin terus nggak keinginannya nggak ya mau dipegangin terus ya nggak
kapan dilepasinnya sekarang sampai akhirnya gitu udah. Terus yang ketiga ego kan. Terus sampai ke titik egonya kan aku dulu emang ya aku ngerasa playing victim. Takutnya jadi gini. Jadi mama itu karena aku kan nggak pernah ketemu sama bapak. Jadi mama tuh selama aku hidup tuh selalu bilang ke aku teh ke suami aku sambil si Mei mah nggak punya bapak kayak gitu gitu kan. Jadi nanti aku tuh playing victim ya teh aku mah nggak punya bapak. Nah dari situ tuh aku ngerilis tuh si ego itu aku rilis apa sih kamu ngerasa apa sih kamu ini nggak ngerasa kamu playing victim nggak gitu ya mau dilepasin nggak mau dilepasin nggak mau bisa nggak dilepasin bisa kapan dilepasin sekarang oke nah kalau udah semua aku tanya satu-satu si perasaan itu lalu aku masuk ke ruang kesadaran aku kumpulin semua perasaannya sesuai kata teteh bilang di dalam ruangan itu perasaan si tadi rasa cemas sedih marah terus kayak si keinginan si ego aku peluk mereka aku sambut mereka terus aku kayak bilang aku tahu kamu ada di sini hanya untuk ingin aku peluk dan ingin dilepaskan bersama energi cinta tanpa batas terus aku setelah itu aku biarkan kalian menguap bersama energi tak terbatas aku bayangin mereka menguap 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 terus terus kayak